Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah Allah mempertemukan kita semua di hari Senin ini, hari yang penuh berkah, yang mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan di hari-hari yang lalu Allah terima sebagai amal soleh, dan juga melatih kita untuk selalu ikhlas dan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap urusan-urusan kita, dari setiap perbuatan-perbuatan kita. Di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu potongan ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan wala yansurannallahu may yansuruh. Wala yansurannallahu may yansuruh. Ayat ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-40, dan terus kemudian dilanjutkan ayat yang ke-41. Al-Hajj surat keberapa? Ayat keberapa? An-Nur, Al-Hajj, Al-Mu'minun, terus ya. Ini nanti pokoknya dihafal terus. Selain menghafal Qur'annya, juga menghafal nama-nama suratnya. Ya. Di ayat yang ke-40, wala yansurannallahu may yansuruhu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menolong siapa? Man yansuruhu, orang-orang yang menolong. Orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Kaidahnya bukan berarti Allah meminta pertolongan. Ini tidak. Justru kitalah yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita menolongnya, yaitu yang dimaksud adalah menolong agama. Di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-41 dijelaskan alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ya. Wala yansurannallaha may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Ini di ayat yang ke-40. Dan sungguh benar-benar Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya, karena sesungguhnya Allah itu qawi, maha kuat, aziz juga maha sempurna dengan segala kemampuannya, dengan segala kekuatan. Sehingga apa? Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditolong oleh manusia, sebelum kita berharap kepada manusia yang lain, sebelum kita meminta kepada manusia yang lain, sebelum kita memohon kepada manusia yang lain, bisa jadi apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang namanya masalah. Masalah itu bedanya antara idealita dengan realita. Ini idealnya seperti ini, realitanya seperti ini. Idealnya sehari bisa menghafal satu halaman, tapi realitanya sehari hanya bisa menghafal 4 baris. Itu namanya masalah. Idealita dengan realita tidak sama.
Ya, sehingga terus kita berpikir apa masalahnya kan gitu. Ternyata ditemukan bahwa di hari ini kita kurang semangat. Ya. Di hari ini kita terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum tentu itu akan terjadi. Di hari ini kita terlalu khawatir dengan sesuatu yang itu di luar kemampuan kita dan belum tentu itu terjadi. Kita khawatir dapat berita banjir, terus kita khawatir ada gempa, lalu kita khawatir ada musibah yang lain-lain, kemudian kita khawatir tapi lupa untuk kemudian bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itulah ayat ini kemudian berbicara kepada kita, wala yansurunallahu may yansuruhu. Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya. Dalam tafsir Adwaul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, kitab tafsirnya ada di atas, ada 6 jilid. Mudah-mudahan antum semua bisa baca nanti ya. Di situ disebutkan ta'ti hadhil qaidah, ya, kaidah ini, ayat surat Al-Hajj ayat yang ke-40 ini, litaqula li ahlil Quran, yang berbicara kepada ahlul Quran, orang-orang yang ingin menjadi ahlul Quran. Itu apa? Yang pertama, inna haqiqatan nasri, sesungguhnya hakikat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya, dia itu namanya pertolongan Allah itu adalah bimtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintah. Sehingga apa? Semua perintah Allah kita usahakan kita laksanakan. Yang di sini sudah 15 tahun siapa saja? Angkat jari ini. Yang sudah 15 tahun. Yang sudah 15 tahun. Yang SMA ya, semua ya. Yang kelas 3 nanti, oh ya, di Bamle ya. Nah, yang sudah 15 tahun. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Yang kelas 2 udah 15 tahun? Ada? 1 ya. Nah, itu berarti apa? Sudah usia balik, maka menjalankan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Dan patokannya tidak usah orang lain, cukup antum sendiri yang sekarang dengan yang lalu. Kalau kemarin sholatnya baru 5 waktu, 17 rakaat, maka sudah waktunya ditambahkan dengan sholat sunnah. Kalau kemarin belum sempat duha, maka mulai sekarang mulai dibiasakan sholat duha. Kalau kemarin setiap pagi belum sempat tersenyum, maka mulai sekarang latihan tersenyum. Ya. Itu ada salah satu akun di Instagram yang khusus membahas teknik dan latihan tersenyum. Ya. Saking susahnya. Ya. Suruh latihan pertama biasa makan permen karet, terus kemudian ini pipi ditarik, terus dimanyunkan lagi, tarik lagi, manyunkan lagi, terus biasakan mulut dibuka lebar, gigi bagian atas terlihat di depan kaca pertama 5 detik dulu, terus habis itu 10 detik ya. Hanya untuk seperti itu, saking susahnya ya, untuk tersenyum. Alhamdulillah kita di sini semua masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa bebas, dan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya wajtina binawahi, dan menjauhi larangan-larangan. Ya. Ini harus sudah fix ya. Dari sekarang jangan sampai ketika di sini kita rajin, tapi ketika kita di rumah subuh ya nunggu qomat, ba'da subuh
tidur lagi, dan terus habis itu kesempatan ini main game, wah langsung main game, semuanya dimainkan game-game lagi, buat akun baru, nama baru. Terus habis itu ya, yang biasanya di sini rajin nyapu bersih-bersih, sampai rumah langsung menyampaikan ini tanggung jawab Bapak Ibu untuk membersihkan. Ya, saya memenuhi tanggung jawabnya sebagai anak. Jadi Bapak Ibunya malah diceramahin. Wajitina binawahihi wa nusrati rusulihi, dan menolong rusulnya dengan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wa atba'ihim, dan pengikut-pengikutnya. Wa nusrati dinihi wa jihadi a'daihi, dan menolong agamanya. Tadi menolong agamanya dengan cara bagaimana? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditabung sedikit demi sedikit, ya. Kita jalankan semua yang diperintahkan ini. Wa jihadi a'dahi, dan juga berusaha untuk ini melawan semua arus yang itu menentang tegaknya Islam ini. Semua pemahaman yang itu justru menjauhkan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di Amerika karena ini, ya, ada sekelompok masyarakat yang itulah kalau tidak punya agama, tidak punya pegangan hidup, dan tidak tahu tujuan hidupnya seperti apa. Syekh Nabil Al-Awadi dalam akunnya pernah ini minggu lalu memperlihatkan ada sekelompok ini saking cintanya kepada anjing, maka pemilik-pemilik anjing itu memakai pakaian seperti anjing, ya. Lalu mencoba berperilaku seperti perilaku anjing, ya. Dan itu di forumnya 20 orang. Ditanya siapa yang mau jadi anjing, ada yang mengajukan diri, terus pakai kostum, ya, dengan kostum anjing, terus suruh berlutut jalan dan suaranya pakai kuk seperti itu, ya. Sampai seperti itu. Mungkin berpikirnya hanya ingin berperi kehewanan, ya. Bukan berperi kemanusiaan, tapi sampai sejauh itu dan sampai serendah itu, ya. Dan kita ini umat yang mulia, umat Islam dan manusia yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka tugas kita sebagai manusia yang mulia ini menjadi penting. Wa qahrihim hatta takuna kalimatuhu jalla wa ala hiyal ulya wa kalimatu a'daihi hiyas sufla, ya. Dan juga melawan semua cara pandang pemikiran yang menentang pada berdirinya dan tegaknya Islam ini, ya. Sehingga kita punya tugas dakwah, tapi juga kita punya tugas menjaga diri kita ini, menjaga diri kita agar tetap senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum berada di sini adalah di tempat yang terbaik untuk menjaga itu, ya. Kalau di luar mungkin antum saat ini lagi apa itu? Siapa yang sudah ini? Yang sudah ahli apa itu? Lato-lato apa ini? Terus di kamar mandi, ketika makan nanti gini latihan, yang kanan udah bisa ganti yang kiri udah bisa nanti di atas, ya. Ini tadi pagi anak baru dapat WA di Lombok, ini juga ada anak kecil, anak SD, ini apa, bola matanya terkena serpihan, ya. Karena serpihan lato-lato sampai pecah bola matanya, ya. Sehingga harus diambil bola matanya yang sebelah kanan dari penyebab lato-lato. Mungkin karena semangatnya sampai terus kemudian terlalu kencang, terus jatuh, habis itu pecah bolanya, terus kena matanya. Ya, mudah-mudahan kita tidak
termasuk yang terlalu disibukkan dengan permainan yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir Ustadz bulan lalu sudah menceritakan sedikit tentang buku sirah ya. Buku sirah sudah ada yang baca? Belum? Yang SMA ini sudah mulai baca atau belum? Ya. Buku sirah yang waktu itu buku karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada buku yang lain yang sebelumnya juga bagus untuk dibaca, bukunya tipis, karya Dr. Mustafa As-Sibai. Judulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sang Penggerak. Ya, buku ini buku bagus. Ya, malah ini yang paling awal bagus juga untuk dibaca, terutama yang mulai kelas 8. Kelas 8 juga yang SMA tidak banyak, hanya sampai 260 halaman. Ya. Ini bagus, mudah-mudahan antum semua bisa mengkhatamkannya. Ya. Baru buku Sofiyur Rahman antum khatamkan. Kalau masih belum bisa merasakan, belum nyaman ketika membaca, tahan, latihan. Kalau misalnya baru bisa 10 menit, nggak apa-apa 10 menit. Besok tambah 15 menit, dalam keadaan suasana membaca tambah. Besoknya lagi tambah sampai 20 menit, ternyata bisa. Walaupun ketika selesai baca masih belum nyantol, nggak apa-apa, terus latihan sampai terus kemudian terbiasa, sehingga kemampuan membaca antum dan memahami buku itu menjadi lebih baik. Karena apa? Hasil penelitian UNESCO, Indonesia itu dari semangat membaca nomor 60 dari 61 negara. Nomor 60 dari 61. Bayangkan. Dan penjelasannya, maksudnya dari 1000 orang Indonesia yang suka baca itu hanya 1 orang. Bayangkan, jadi dari 1000 orang hanya 1 orang yang suka baca. Jadi suka suasana belajar. Selebihnya ya sukanya trennya, mana yang trending, mana yang viral, mana yang ini sensasi itu. Nah, ana harapkan antum semua ini 1 orang dari 1000 orang tadi yang suka baca dan suka belajar. Ya, demikian yang dapat Ustaz sampaikan di siang ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita perlindungan sehingga kita tetap bisa di jalannya dan secara bertahap menabung semua yang ditugaskan, sehingga nanti ketika antum sudah mencapai usia balik, antum sudah sempurna sebagai seorang remaja, seorang pemuda yang siap mengarungi hidup dengan penuh tanggung jawab. Akhiru da'wana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.